down. Yeah, I've been feeling so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria, NPM 2021020039, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Bapak Furqon Mawardi selaku dosen pengampu Al-Islam Kemuhammadiyan 3. Di sini saya akan membahas yaitu hakikat haji, sejarah haji, dan bagaimana mencapai haji yang mabrur. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terus saksikan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama yaitu hakikat haji. Hakikat haji pada dasarnya adalah suatu tindakan mujahadah untuk memperoleh kesadaran musyahadah, yakni proses kegigihan seseorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang maha mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah pakaian kejujuran dan buanglah jauh-jauh sifat keangkuhan, kebanggaan, dan semua atribut yang bisa melekat pada diri manusia. Harus menjadikannya titik orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang digambarkan ketika sedang tawaf, bahwa kita sebagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan, sekaligus gambaran akan larut dan lemburnya manusia dalam kehadirat Allah. Saat menyembelih kurban, niatkan untuk menyembelih yang ada dalam diri sifat egoisme, dehumanisme, sifat kerakusan dan keserakahan, ketamatan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Keberhasilan ibadah haji bukan dilihat dari berapa kali seorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah hanya kepada Tuhan, karena musyahadah ini yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Kesadaran yang demikian akan membentuk manusia yang arif, yakni manusia yang mampu memberikan kesejukan, cinta, kebenaran, dan keadilan di muka bumi, sehingga mampu membersihkan dari unsur-unsur duniawi dan membangunnya di atas batin yang tulus dan suci. Dengan demikian, keadilan, kejujuran, dan kemanusiawi sejati akan mudah didamai. Yang kedua, sejarah haji. Sejarah haji bermula dari masa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Namun, Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Karena itu, haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim bagi yang mampu. Rukun-rukun Islam lainnya adalah salat, zakat, puasa, dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Haji merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam karena merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Melalui haji, seseorang dapat mencapai kesucian, ketakwaan, dan kesalehan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana cara mencapai haji yang mabrur. Secara kebahasaan, haji mabrur merupakan haji yang baik atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah syar'i, haji mabrur dapat berwujud bila seorang muslim melaksanakan
sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan hal-hal yang wajib dipenuhi selama ibadah haji. Selain itu, seorang muslim juga wajib menghindari segala larangan dalam ibadah haji yang semata-mata atas dorongan imam dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian haji mabrur dalam bahasa Arab. Kata mabrur berasal dari kata barra yaburru barra, yang memiliki arti taat berbakti, sejalan dan dengan definisi kata mabrur dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia. Menurut beberapa ahli ulama, haji mabrur adalah ibadah haji yang pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain berkaitan dengan pahala yang diterima Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur juga berkaitan dengan ibadah haji yang tidak dicampuri atau tidak ternodai dengan kesombongan atau dosa lainnya. Sebab imbalannya adalah surga. Tak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah haji, menurut ulama ahli tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, tetapi jemaah haji ketika pulang dari tanah suci juga tetap harus menaati janji-janji yang telah dibuatnya selama ibadah haji, demi menjadi pribadi yang lebih baik. Di samping itu, kita Syahrus Syuti li Sunnah An-Nasi'i karya Jalaluddin Asyuti menyebutkan bahwa bukti seseorang telah meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Orang itu pun terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat sepulang ia dari tanah suci untuk berhaji. Syarat-syarat untuk meraih haji mabrur beribadah. Untuk meraih haji mabrur, seseorang muslim wajib meluruskan niatnya saat beribadah haji. Wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah ini sebagai bentuk ketaatannya terhadap perintah agama serta memenuhi rukun Islam kelima. Adapun syarat yang dipenuhi untuk haji yaitu meluruskan niat akan menjaga kemurnian tujuan ibadah haji. Setiap umat muslim yang sudah mampu berhaji wajib menjauhi pikiran dan hasrat untuk menaikkan status sosial atau pamer kesalehan setelah berhaji. Yang kedua, memahami arti dari rukun dan wajib haji. Meraih haji mabrur juga bisa didapatkan dengan memahami filosofi mengenai rukun wajib haji. Seorang muslim juga perlu menguasai bacaan-bacaan doa dalam berbagai tahapan ibadah haji. Memahami filosofi serta berbagai macam doa akan membantu seorang muslim lebih khusyuk selama menjalani ibadah haji di tanah suci. Yang ketiga, fokus selama berhaji. Selama menunaikan ibadah haji, fokuslah pada hal yang subjektif. Maksudnya, fokuskan pikiran dan energi sahabat untuk melaksanakan rukun haji serta wajib haji secara khusyuk. Seperti diketahui, ada 6 butir rukun haji yang wajib, yaitu seorang muslim seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf di ifadah, sya'i tahallul atau bersyukur dan serta tertib. Sementara wajib haji juga memiliki 6 butir seperti ihram haji dari Makkah Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, menghindari perbuatan terlarang dalam keadaan berihram, serta melaksanakan tawaf wadah bagi yang akan meninggalkan Mekah. Bagi rukun dan wajib haji ini wajib dipenuhi karena jika salah satunya tidak dilaksanakan maka ibadah haji dianggap tidak sah.